Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Konflik perebutan tahta Demak Bintoro. Dua wali ikut dalam pusaran konflik. Dikutip dari historia.id, ditulis oleh M. Fasil Pamungkas, 2 Januari 2020. Kematian penguasa Demak, Sultan Trenggono pada tahun 1546 menjadi mula permasalahan muncul di Jipang dan Pajang. Kedua wilayah di Jawa Tengah itu sama-sama menuntut hak atas tahta Demak. Aryo Penangsang, keponakan Sultan Trenggono yang memerintah Jipang, berusaha menguasai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa tersebut. Namun, penguasa Pajang, Joko Tingkir, menghalangi usahanya. Konflik pun meluas. Diceritakan Serat Kanda, Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono. Secara keturunan, jelas ia tidak memiliki hak apapun atas Demak Bintoro. Tetapi tidak lama setelah pemakaman Sultan Trenggono, Joko Tingkir mengumumkan kekuasaannya di Demak Bintoro. Pengangkatan mendadak Joko Tingkir itu dilakukan berdasarkan pilihan rakyat Demak. Ia lalu memerintahkan agar pemerintahan Demak dipindahkan ke Pajang. Seluruh benda-benda pusaka di Demak juga tak luput dari perpindahan tersebut. Sebagai pewaris sah Demak, Sunan Prawoto seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggono. Tetapi ia diceritakan tidak ingin naik tahta dan secara sukarela menjadi priyayi mukmin atau susuhunan di wilayah Prawoto, sebuah pasanggerahan yang digunakan Raja Demak selama musim hujan. Hal itulah yang kemudian mempermudah Joko Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam Babat Tanah Jawi menuliskan Pajang lantas segera mengamankan tahtanya. Ia bahkan melakukan berbagai tindakan untuk memastikan kedudukannya tetap aman, sampai tidak ada wilayah yang berani mengusik Raja Pajang karena takut akan kesaktiannya. Semua negara bawahan menyerah. Yang mengadakan perlawanan dikalahkan. Tidak ada seorang pun yang berani melawan karena takut akan kesaktian adipati dari Pajang. Hanya adipati dari Jipang, Pangeran Arya Penangsang, yang tidak mau menyerah. Konflik antara Jipang dan Pajang menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Demi meredam kegaduhan tersebut, Sunan Kudus dipercaya menjadi penengah oleh para raja. Sunan Kudus memiliki wibawa besar karena kedudukannya sebagai salah satu dari Wali Songo, kelompok wali utama penyebar Islam di tanah Jawa, di samping perannya sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak. Diceritakan The Graph dalam awal kebangkitan Mataram masa pemerintahan Senopati, Sunan Kudus mengangkat Aryo Penangsang, Joko Tingkir, dan Sunan Prawoto menjadi muridnya. Hal itu dilakukan agar perselisihan di antara ketiganya dapat diredam. Mereka menjadi murid Sunan Kudus yang paling setia. Namun kemudian keadaan kembali memanas ketika dua murid Sunan Kudus, Joko Tingkir dan Sunan Prawoto, memilih untuk berguru juga kepada Sunan Kalijogo, salah satu wali Songo yang ikut menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Keputusan itu, kata The Graph, membuat Sunan Kudus merasa wibawanya tercoreng. Baginya, belajar pada dua orang guru, terlebih kepada Sunan Kalijogo, adalah tindakan yang salah. Jadi di antara murid Sunan Kudus sudah ada dua orang yang telah bergabung dengan Sunan Kalijogo. Saingannya hanya Pangeran Aryo Penangsang yang masih setia. Dan murid inilah yang didorongnya agar bertindak terhadap murid-murid yang tidak setia itu sebagai balas dendam gurunya, terutama yang paling dekat dengannya. Perbedaan pendapat antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo seringkali terjadi, seperti ketika tahun 1543 keduanya memiliki pandangan berlainan tentang penentuan awal bulan Ramadan.
Sultan Trenggono yang dalam hal ini lebih mendengar Sunan Kalijogo membuat kecewa Sunan Kudus. Akibatnya Sunan Kudus memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Imam Masjid Demak. Tidak lama setelahnya Sunan Kalijogo diangkat sebagai imam. Ia juga diberi tanah untuk berdakwah di Adilangu. Dalam penelitiannya, De Graaf menyatakan persoalan Jipang dan Pajang yang melibatkan para wali ini tidak dilihat dari segi spiritualnya. Karena bagaimanapun para wali termasuk Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo mengajarkan kepada murid-muridnya agama Nabi atau agama Islam dan kekuatan-kekuatan gaib serta ilmu kesaktian. Meski begitu, para guru yang berwibawa itu tidak membatasi diri pada urusan agama saja, tetapi juga turut campur dalam soal-soal politik. Karena itu, Sunan Kudus sama sekali bukan seorang petapa yang telah melepas segala keduniawian, dan demikian pula rekannya yang dari Adilangu Demak itu. Maka pembelotan Prawoto itu bisa dicap sebagai pengkhianatan spiritual sekaligus juga pengkhianatan politik, ucapnya. Dalam urusan kenegaraan dan politik di Demak, Sunan Kudus disebut menjadi pendukung utama Arya Penangsang. Menurut Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Kudus berperan penting dalam mengatur suksesi tahta Demak, dan pilihannya jatuh pada murid paling setianya, Adipati Jipang Panolan atau Arya Penangsang. Muridnya itu pun sangat mempercayai sang guru. Bahkan tindakan-tindakan nekat yang diminta oleh Sunan Kudus dijalankannya. Dikisahkan Babad Tanah Jawi, Arya Penangsang dinasihati agar ia menghabisi nyawa Sunan Prawoto pada tahun 1549. Ia mengaminkan ucapan Sunan Kudus tersebut. Arya Penangsang memerintahkan salah seorang anak buahnya, Rangkut, untuk pergi ke kediaman Prawoto dan menghabisinya. Tidak butuh waktu lama, Prawoto beserta permaisurinya tewas di tangan Rangkut. Beberapa waktu kemudian, Sunan Kudus kembali memberi wejangan kepada Raja Jipang itu. Kali ini ia dinasihati agar membunuh Raja Pajang. Dalam serat kanda, pembunuhan kedua ini melibatkan 4 orang yang masing-masing membawa keris sakti. Namun, usaha menghabisi nyawa raja itu tidak berjalan baik. Sang raja terlalu sakti untuk mereka tangani. Setelah percobaan pembunuhan yang gagal itu, Sunan Kudus memutuskan menamaikan Jipang dan Pajang. Ia lalu memanggil kedua muridnya ke Kudus. Di atas segala-galanya jelas ternyata lagi kedudukan Sunan Kudus yang sangat dominan. Ia memanggil Raja Jipang dan Raja Pajang seolah-olah mereka anak sekolah saja, membiarkan mereka menunggu di depan dalemnya, menasehati, memarahi, dan menyuruh mereka pulang, kata De Graaf. Pada perkembangan selanjutnya, Arya Penangsang dapat dibunuh Joko Tingkir lewat tangan Danang Sutawijaya. Demikian kisah konflik perebutan tahta Demak Bintoro. Dua wali ikut dalam pusaran konflik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.